Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali perjalanan kali ini yaitu kita akan ziarah ke tempat makam Mbah Bantar Angin atau Simbah Raden Koconegoro. Konon Mbah Bantar Angin ini adalah sahabatnya Simbah Sunan Kalijogo. Karena waktu beliau mau naik haji, Simbah Sunan Kalijogo itu dicegat sama Nabi Khidir di tengah laut. Nggak boleh, karena dia itu Mas Sunan Kalijogo itu murid-muridnya banyak yang bandel. Kalau ditinggal lama-lama di Mekah, takutnya muridnya itu akan jadi bandel lagi gitu. Jadi sama Nabi Khidir beliau nggak diizinkan naik haji. Nah, setelah itu naik hajinya diteruskan sama Mbah Bantar Angin atau Raden Koconegoro. Semasa hidup Mbah Bantar Angin ini bisa terbang. Jadi dia itu sholat di udah 1000 masjid di seluruh Nusantara ini. Dan inilah penampakan daripada makam Mbah Bantar Angin yang terletak di Bukit Cantung, Semarang. Kita menuju ke makam Mbah Bantar Angin atau Simbah Koconegoro. Dulu dia adalah muridnya Sunan Kalijogo juga, sekaligus sahabatnya. Dan Simbah saya itu bercerita, kita Allahu Akbar. Dan inilah di dalam bangunan ini terdapat makam Simbah Bantar Angin. Sayang juru kuncinya sedang tidak berada di tempat, yaitu Pak Sucipto baru keluar, dan makam Mbah Bantar Angin dikunci oleh juru kuncinya. Jadi saya nggak bisa masuk. Dan di dekat sini juga ada makam Simbah Imam Puro dan istrinya Nyi Imam Puro. Kita akan singgah di tempat Simbah Imam Puro dan Nyi Imam Puro. Simbah Imam Puro adalah orang yang memiliki wawasan ilmu keagamaan yang luas. Dia menyebarkan Islam di wilayah selatan Jawa pada masa kolonialisme, sehingga ia tidak jarang bersinggungan langsung dengan para penjajah Belanda karena mereka tidak ingin Islam dan Nusantara maju. Kesewenang-wenangan Belanda itu dilawan. Selain ilmu agama yang tinggi, Kiai Imam Puro juga dikdaya, punya kesaktian lebih dari manusia lainnya. Kiai Imam Puro gigih dalam menyebarkan Islam. Ia mendirikan pondok pesantren Sidomulyo, sekarang beralih nama menjadi Al-Islah,
Di sini ia mengajarkan ilmu-ilmu kepada para muridnya yang datang dari luar daerah, bahkan yang dari luar Jawa. Kiai Imam Puro pernah ditahan kolonial karena pondok pesantrennya dicurigai melakukan kegiatan keagamaan yang memusuhi Belanda. Namun beberapa hari kemudian Kiai Imam Puro dibebaskan lagi. Kiai Imam Puro juga dikenal sebagai pembawa pertama syariat tarekat Satariyah di Purworejo. Jadi Simbah Imam Puro ini pergerakannya adalah di daerah Purworejo dan sekitarnya. Nama asli Kiai Imam Puro adalah Hasan Banawi, seorang keturunan 8 dari Joko Umbaran yang merupakan kerabat dekat Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam. Setelah belajar agama Islam, Simbah Hasan Benawi hijrah ke Purworejo dan menetap di sana. Ia kemudian dikenal sebagai Kiai Raden Imam Puro. Kiai Imam Puro merupakan ulama yang memiliki banyak kelebihan semasa hidupnya. Kiai Imam Puro senantiasa sholat Jumat di Mekah, sedangkan jasadnya berada di Purworejo. Tapi menjelang meninggalnya, Kiai Imam Puro ini dimakamkan di Bukit Cantung, Semarang, berdekatan dengan Simbah Bantar Angin. Tapi di Purworejo juga ada makamnya Simbah Imam Puro. Menurut cerita dari simbah saya, yang asli makam Kiai Imam Puro yaitu yang ada di Bukit Cantung ini, dan yang di Purworejo cuman petilasannya. Makam Simbah Imam Puro ini nggak mau dicungkup seperti makam-makam para wali yang lain. Bila pernah dicungkup sama seseorang tapi roboh, kembali dicungkup roboh, akhirnya sampai sekarang nggak ada cungkupnya atau atapnya. Dan salah satu peninggalannya di Semarang adalah Masjid Jomblang yang berada nggak jauh dari makam beliau. Demikian sekilas cerita tentang Simbah Bantar Angin atau Raden Koconegoro dan Simbah Kiai Imam Puro atau Raden Hasan Benawi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.